Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini rahmat dan nikmatnya kita rasakan, kita gunakan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, kali ini saya berada lagi di Stadion Mini, salah satu stadion yang punya ikatan emosi, ikatan hati pada diri saya dalam perjalanan pembuatan konten-konten saya. Karena salah satu konten saya, keluhan siswa tentang belajar daring, dipublikasikan melalui koran Opus Selatan, terbitan sekitar bulan Februari, dan kali ini saya berada kembali di stadion ini. Kali ini saya ingin membicarakan tentang kepintaran dan kecerdasan. Dua kata yang seolah-olah artinya sama, akan tetapi sebenarnya berbeda. Pintar itu apa, cerdas itu apa. Dan sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya bicarakan mengenai pintar dan cerdas, seperti biasa kepada sobat-sobat yang belum melaksanakan subscribe-nya di channel saya, silahkan untuk mensubscribe-nya. Tekan subscribe warna merah sehingga menjadi hitam, bunyikan loncengnya, jangan lupa like dan share-nya. Baiklah sobat-sobat, saya mulai saja. Pintar berarti adalah orang yang memiliki ilmu, yang mempunyai ilmu, yang punya pengetahuan luas. Kepintaran ini bisa kita dapatkan dengan rajin membaca, rajin belajar, dan seterusnya. Dan orang pintar biasanya disiplin, hidupnya teratur, dan bekerja sesuai dengan teori yang mereka pahami. Kemudian, cerdas adalah orang yang mengandalkan naluri, insting, kebiasaan dia dalam menghadapi situasi. Dan dalam kecerdasan itu juga ada kepintaran. Orang yang cerdas biasanya lebih kreatif. Dia tidak mudah percaya dengan yang tidak sesuai dengan logika. Dan dia tidak mudah diyakinkan. Maka orang cerdas lebih kreatif dibandingkan orang pintar. Karena orang pintar bersikap instruktif sesuai dengan teori yang dia pahami. Dan orang pintar biasanya kaku dalam memecahkan suatu masalah. Sementara orang cerdas dia lebih fleksibel. Sehingga orang pintar yang dia hadapi adalah berupa teori-teori. Sedangkan orang cerdas, dia lebih kepada praktek, kepada hal-hal yang lebih kreatif dan tidak bersifat instruktif. Nah, baiklah sobat-sobat, untuk lebih menjelaskan perbedaan antara pintar dan cerdas, akan saya sampaikan satu kisah. Ini sebenarnya kisah yang saya dapat ketika saya masih usia SD. Ibu saya dulu sering bercerita, karena ibu saya itu hobi membaca, banyak buku-buku yang dibacanya. Sehingga kalau dulu, ya di zaman saya belum begitu banyak televisi, belum zaman digital, sehingga menjelang tidur maka seorang ibu akan bercerita. Dan salah satu cerita yang masih saya ingat adalah
apa yang akan saya ceritakan berikut ini. Nah, sobat-sobat, ceritanya ini ada seorang saudagar. Dia mempunyai anak 2, sobat-sobat. Dan pada saat saudagar tersebut akan menghembuskan napasnya terakhir, dia berpesan kepada kedua anaknya yang laki-laki. Satu pesannya kepada anaknya itu, keduanya adalah bahwa kalau kamu keluar bekerja ke toko, kamu jangan sampai terkena sinar matahari. Keduanya mendengarkan pesan tersebut. Dan ketika sang ayah meninggal, keduanya mengambil tempat yang terpisah dan berjauhan. Mereka membangun rumah berjauhan. Kemudian mulailah keduanya melaksanakan wasiat atau pesan dari ayahnya tadi. Yang anak yang pertama, karena mengingat pesan bahwa kata ayahnya, kalau kamu pergi ke toko, ingin membuka toko, pulang pergi ke toko, jangan sampai terkena sinar matahari. Maka anaknya yang pertama tersebut membangun atap dan dinding dari rumahnya sampai kepada tokonya. Dan ini terus berlangsung sampai bertahun-tahun. Akan tetapi atap yang dia bangun akhirnya rusak dimakan oleh waktu. Maka dia harus mengganti kembali, membangun yang baru, dan itu terus terjadi berulang-ulang. Sedangkan jarak antara rumah dan tokonya cukup jauh, dan tentu saja dia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dan akhirnya karena keuntungannya, bahkan modalnya akhirnya terpakai untuk membangun dinding dan atap yang menuju kepada tokonya, akhirnya anak yang pertama tersebut jatuh miskin. Dan pada saat seperti itu, dia teringat dengan saudaranya, dia teringat dengan adiknya. Bagaimanakah kabar adiknya? Sejak ayah mereka meninggal, mereka belum bertemu. Dia teringat, akhirnya terbetik di dalam hatinya ingin mengunjungi sang adik. Karena dia heran, apakah pesan ayahnya ini membuat mereka menjadi sengsara? Apakah ayahnya ingin menjadikan mereka berdua sengsara dengan pesannya yang tidak boleh terkena sinar matahari ya ketika akan berjalan pulang pergi ke toko? Dan dia akhirnya menemukan rumah saudaranya tersebut. Dan dia terheran-heran melihat rumah dari adiknya, dari saudaranya tadi begitu bagus, begitu mentereng. Dia berpikir, apakah adiknya tidak menjalankan pesan dari ayahnya? Kemudian dia memasuki rumah itu, memberi salam dan disambut oleh sang adik. Kemudian sang adik mempersilahkannya duduk. Dan akhirnya mereka bercerita, mereka melepas kerinduan karena sekian lama tidak bertemu. Dan akhirnya sampailah sang kakak bertanya mengenai keheranannya. Hai adik, apakah kau tidak menjalankan pesan dari ayah kita? Jawab sang adik, saya menjalankan. Saya bisa begini, saya berhasil seperti ini, kekayaan saya bertambah karena saya menjalankan pesan dari ayah kita. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa berbeda dengan yang saya alami? Karena saya malah mengalami kebangkrutan karena menjalankan pesan dari ayah kita. Bagaimana kau cara menjalankan pesan ayah kita, Kak? Dan sang kakak bercerita. Sampai akhirnya sang adik tersenyum. Karena apa? Kata adiknya, Kak,
Sebenarnya maksud pesan ayah itu adalah kita harus rajin bekerja, rajin membuka toko, rajin untuk berdagang. Jadi, lalu bagaimana kamu menjalankan pesan ayah tadi? Kan kita tidak boleh kena sinar matahari kalau kita keluar dari rumah, pulang pergi dari rumah dan toko kita. Karena ayah berpesan bahwa kita tidak boleh terkena sinar matahari, kita keluar, pulang pergi dari toko, maka saya sebelum matahari terbit sudah berjalan ke toko. Dan saya kembali setelah matahari tenggelam. Itulah pesan ayah yang saya jalani. Akhirnya sang kakak terdiam. Nah, jadi sobat-sobat, itulah perbedaan antara pintar dan cerdas. Orang pintar hanya bisa melihat yang tertulis, yang ada di hadapannya. Tetapi orang cerdas, dia bisa melihat yang tersurat. Nah, jadi sobat-sobat, itulah mengenai cerdas dan pintar. Beda kecerdasan dan kepintaran. Kemudian bagaimana supaya kita menjadi cerdas? Dan ini akan saya sampaikan pada konten saya yang berikutnya. Demikian sobat-sobat, terima kasih sudah menonton di channel saya. Semoga sobat-sobat selalu dalam kesehatan dan kita bisa bertemu kembali di waktu, kesempatan, dan tema yang berbeda. Demikian, nasrum minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai